Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan MD Channel sekalian ya. Mungkin kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan guru PNS yang akan naik tingkat ya, yang akan naik tingkat. Dan guru PNS yang sudah naik tingkat pun ini harus tahu ya, bagaimana langkah atau prosedur yang ditempuh oleh rekan-rekan sehingga kita bisa naik tingkat atau naik golongannya ya. Nah, rekan-rekan, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terkait dengan kenaikan tingkat itu sendiri gitu ya. Jadi tidak semata-mata kita bisa naik tingkat secara otomatis, tetapi kita harus menempuh beberapa langkah gitu ya. Nah, oke rekan-rekan, yang pertama yang harus dipersiapkan rekan-rekan tentunya adalah planning gitu ya. Jadi planning yang tentunya harus dipersiapkan sekarang, baik yang mau naik tingkat ataupun yang sudah naik tingkat, misalkan tahun kemarin atau tahun sekarang itu sudah naik tingkat, dan harus diperhatikan kapan kita mau naik tingkat lagi gitu ya. Nah, rekan-rekan, tentunya di tahun 2022 nanti rekan-rekan juga pasti ada yang akan naik tingkat, dan tentunya harus sudah dipersiapkan dari sekarang terkait dengan berkas yang harus dipersiapkan untuk kenaikan tingkat itu sendiri. Nah, untuk kenaikan tingkat itu tidak terlepas dari yang namanya rencana kegiatan-kegiatan yang mungkin kita akan lalui di 1 tahun, misalnya 2 tahun atau 3 tahun dan sampai 4 tahun, itu harus sudah terencana. Nah, kemudian rekan-rekan tentunya harus sudah membuat yang namanya SKP ya, yang namanya SKP di tahun 2022 nanti tentunya akan membuat sebuah SKP sasaran kinerja pegawai, karena kenaikan tingkat ini sebetulnya apa ya, kalau dikatakan reward atau dikatakan reward, tapi ada sebuah penilaian yang harus ditempuh gitu ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan rekan-rekan sebagai jabatan fungsional tertentu ya. Contohnya misalkan guru tertentu itu, kalau jabatan fungsional umum itu adalah tata usaha atau tenaga administrasi. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin melakukan kegiatan, tentunya ini harus terencana di yang namanya SKP ya. Apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang akan dilaksanakan di 1 tahun, misalnya tahun 2022, itu harus sudah dibuat. Nah, sehingga berkas-berkas yang kita miliki itu sudah ada ya. Berkas-berkas yang kita miliki itu sudah ada, kemudian nanti ketika dipinta untuk pemberkasan kenaikan tingkat itu tidak sulit gitu ya. Nah, rekan-rekan ya, di SKP ini tentunya harus sudah menguraikan beberapa tugas atau kegiatan rekan-rekan, yang mana tugas ini mengacu pada Permendikbud ya, Permendikbud nomor 16 tahun 2009 kalau nggak salah. Kemudian dan SKP itu sendirinya sudah harus mengacu pada PP nomor 30 tahun 2019 gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian SKP ini ya dijadikan sebuah formulir yang nantinya akan diajukan kepada pejabat penilai atau atasan instansi yang kita
naungi gitu ya, yaitu kalau sekolah misalnya kepala sekolah. Nah, nanti SKP ini diajukan formulirnya, kemudian nanti ditilai sebagaimana nanti ada penilaian terkait dengan realisasinya. Nah, kemudian rekan-rekan setelah SKP ini dinilai, tentunya rekan-rekan harus juga harus juga mengetahui bahwa di Garut misalnya itu ada yang namanya SKP online. Nah, SKP online itu juga harus diisi oleh rekan-rekan, harus dilaksanakan karena SKP ini adalah bagian dari syarat untuk pemberkasan kenaikan tingkat gitu ya. Nah, oke rekan-rekan, selain SKP misalnya ini, rekan-rekan juga harus tahu di sini harus mengisi semua data yang ada di SIM ASN. Jadi rekan-rekan yang mau naik tingkat atau tidak juga ini harus sudah mengisi SIM ASN. SIM ASN, nah ini alamatnya untuk Kabupaten Garut, simasn.bkd.garutcap.go.id itu harus mengisi di sini. Saya contohkan saja yang ini ya, refresh. Nah ini harus juga diisi ya. Ini dari mulai data pegawai, biodata, ada data utama, alamat pernikahan anak, karpet, taspen, pendidikan formal, diklat prajabatan, diklat penjenjangan, kemudian dan sebagainya. Kemudian di sini ada data kepegawaian juga dari mulai CPNS, PNS sampai penetapan angka kredit atau PAK. Kemudian di sini ada kinerja juga. Ini semua menu harus terisi ya rekan-rekan. Jadi jangan ada yang terlewat kalau rekan-rekan itu ingin lancar gitu ya. Nah, kemudian setelah itu rekan-rekan juga nanti alurnya itu dari mulai yang namanya SKP, kemudian di sini ada SIM ASN, kemudian nanti ada yang namanya Kanrek 3 ya, untuk daerah Provinsi Jawa Barat itu ada Kanrek 3. Di sini Kanrek 3 itu adalah menjembatani antara kabupaten dengan pusat gitu. Nah, ini ada di Kanrek 3. Nah, kemudian baru nanti data yang diusulkan oleh Kanrek itu nanti diolah oleh BKN gitu ya, oleh BKN sebagai pengolah data kepegawaian atau PNS yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, itu rekan-rekan yang harus diketahui. Nah, kemudian apalagi yang harus diketahui di dalam kenaikan tingkat ya, tentunya rekan-rekan tadi alurnya itu adalah SKP dulu, kemudian misalkan berkas-berkasnya itu dikumpulkan, kemudian nanti diajukan ke pejabat penilai berkasnya untuk diperiksa ya, untuk diusulkan ke Dinas Pendidikan. Nah, dari Dinas Pendidikan nanti akan diusulkan ke BKD, dan dari BKD itu akan diusulkan ke Kanrek 3, dan dari Kanrek 3 itu baru masuk ke BKN. Nah, nanti dari BKN ini akan diolah sehingga akan muncul yang namanya pertek gitu ya. Akan muncul yang namanya pertek ya. Yang namanya pertek, apa itu pertek? Nah, rekan-rekan harus tahu yang namanya pertek ya. Nah, pertek itu adalah digunakan sebagai dasar penerbitan SK kenaikan pangkat, yaitu pegawai negeri sipil, dan akan mulai ditetapkan untuk periode 1 April 2020. Untuk selanjutnya, SKKP merupakan dokumen yang sah untuk digunakan dalam proses kepegawaian PNS yang bersangkutan. Nah, di sini di rekan-rekan ada
ada kesalahpahaman dari rekan-rekan, ya, banyak di lapangan yang menyatakan bahwa kok kenapa SK kenaikan pangkat itu yang mendatanganinya adalah bupati gitu ya, yang mendatangani adalah kepala daerah, bukan dari kepala BKN gitu ya. Nah, untuk saat ini rekan-rekan tentunya harus sudah tahu bahwa kepala daerah atau bupati itu tidak akan semata-mata mendatangani sebuah atau BKD mengeluarkan SK untuk didatangani oleh bupati, itu tidak semena-mena bupati akan mendatangani gitu ya, kalau misalkan pertek ini belum muncul dari BKN gitu ya. Nah, jadi harus dipahami, diketahui bahwa ketika BKN mengeluarkan sebuah pertek ya, sebuah pertek itu nanti pertek itu disampaikan kepada Kanrek 3 ya, ke Kanrek 3 atau Kanrek berapa di daerah masing-masing gitu ya, di provinsi masing-masing. Nah, nanti si Kanrek ini nanti menyampaikan ke BKD ya, ke BKD untuk segera mencetak SK kenaikan pangkat yang nantinya akan ditandatangani oleh kepala daerah itu sendiri ya. Nah, pertanyaan itu adalah yang harus dibuang gitu ya untuk saat ini, bahwa karena untuk saat ini SK kenaikan pangkat atau kenaikan golongan itu ditandatangani oleh bupati ya, terkecuali untuk golongan 4C ya, terkecuali untuk golongan 4C ke atas itu yang mendatangani adalah BKN, bukan kepala daerah ya. Nah, buktinya adalah pertanyaan yang lain adalah apakah SK golongan atau kenaikan tingkat yang ditandatangani oleh bupati itu sah ya. Ya, kita tinggal cek apakah ketika kita mengajukan sebuah penambahan gaji, apakah gaji nanti akan berubah atau tidak. Nah, itu juga sudah simpel gitu ya. Jadi ketika mempertanyakan kok kenapa misalkan kenaikan pangkat SK-nya itu ditandatangani oleh kepala daerah atau bupati, bukan oleh BKN. Nah, itu simpel sekali. Untuk menjawab itu adalah cek aja apakah gajinya itu bertambah dari kenaikan tingkat itu atau tidak gitu ya. Nah, jadi harus dipahami itu. Oke, rekan-rekan, jadi itu ya. Nah, kemudian rekan-rekan, kalau misalkan rekan-rekan ingin misalkan kenaikan pangkatnya lancar, ya tentunya tadi langkah-langkah yang tadi mulai dari SKP, kemudian pengajuan berkas usulan ke kepala sekolah atau pejabat penilai, dari sekolah kemudian diajukan ke dinas pendidikan, kemudian dari dinas pendidikan diajukan ke BKD ya, kemudian dari BKD itu diajukan ke Kanrek 3, dan dari Kanrek 3 itu diajukan ke BKN. Kemudian kalau misalkan nilainya masih kurang, itu nanti balik lagi ya, jangankan sampai Kanrek 3, dari Kanrek dari kabupaten juga yaitu BKD itu sudah mempertanyakan kok ini nilainya masih kurang atau berkasnya masih kurang ya. Jangankan kurangnya itu nilainya 10 misalkan, kemudian 5, 1 juga itu akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan silakan perbaikan itu nantinya akan diajukan kembali ya. Nah, itu jadi silakan. Nah, kalau misalkan masih kurang, perbaiki gitu ya. Jadi itu alurnya gitu. Jadi jangan sampai kalau kurang nih bagaimana gitu, ya perbaiki kalau kurang gitu. Nah, itu alurnya. Nah, kemudian rekan-rekan ya, nanti kalau sudah SK-nya ditandatangani oleh bupati, nanti diserahkan lagi
ke BKD, kemudian diserahkan ke dinas. Nah, dari dinas, kalau sudah ada SK-nya itu diserahkan lagi ke kepala sekolah atau pejabat penilai. Baru dari kepala sekolah dikasihkan ke individu masing-masing, ya. Nah, nanti rekan-rekan silakan pelajari tentang kenaikan pangkat ini, ya. Kenaikan pangkat ini untuk reguler itu kalau nggak salah 4 tahun gitu ya. 4 tahun. Itu baru bisa naik tingkat. Ya, sekurang-kurangnya adalah kalau nggak salah itu kalau kita misalkan sekarang 2021 akhir ini mendapat SK kenaikan tingkat, maka nanti di tahun 2022, 23, 24 di 2024 itu harus sudah mempersiapkan usulan, artinya mengusulkan. Nah, dalam proses waktu berjalan 2024 sampai 2025, nanti 2025 akan ada penilaian berkas, kemudian penilaian SKP. Nah, kalau misalkan nilainya memuaskan, artinya 100%, maka otomatis nanti pengajuannya tidak akan ditolak oleh misalkan tim penilai angka kredit gitu ya, kemudian oleh BKD tentunya gitu ya, nanti akan kembali lagi kalau kita ya. Kenapa dibalikan kembali? Karena itu percuma kalau misalkan dinaikkan juga tidak akan keluar perteknya gitu. Dan kalau tidak keluar pertek berarti tidak akan keluar SK yang akan ditandatangani oleh Bupati. Nah, rekan-rekan nanti silakan pelajari ini tentang PP nomor 12 tahun 2002, itu tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Nah, di sini dikupas tuntas tentang kenaikan pangkat, dan kalau saya lihat di sini di pasal 6. Nah, ini pasal 6. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai negeri sipil termasuk pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Ya. Nah, kemudian di sini kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila, di sini sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir. Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir. Jadi rekan-rekan kalau misalkan mau naik tingkat ya harus melihat dulu itu. Jangan sampai kita baru 2 tahun misalkan ya, atau 2 tahun setengah itu mau menaikkan tingkat ya, mau naik tingkat itu sudah tidak kena pasal ini. Di pasal 7 sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir gitu ya. Nah, itu jadi silakan rekan-rekan bisa di-download, nanti di deskripsi saya cantumkan link download untuk peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kenaikan tingkat atau kenaikan pangkat ya, yaitu perubahan PP nomor 99 tahun 2000 yaitu nomor 12 tahun 2022 ya. Nah, silakan nanti di-download, nanti linknya saya cantumkan di video ini. Oke, nah itu rekan-rekan yang harus disikapi gitu ya, terkait dengan bagaimana rekan-rekan itu bisa naik tingkat secara normal ya, secara normal. Kenapa dikatakan secara normal? Karena rekan-rekan harus menempuh beberapa tahap yang mungkin tahap itu harus rekan-rekan penuhi gitu ya. Oke, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada bukan banyak kesalahan.
kekurangan-kekurangan yang mungkin saya sampaikan terkait dengan kenaikan tingkat ini adalah informasi yang mungkin saya terima, yang saya pelajari terkait dengan yang namanya kenaikan tingkat itu sendiri. Nah, untuk untuk alurnya itu nanti rekan-rekan kalau misalnya sekali lagi kalau misalkan berkasnya sudah siap ya, misalkan rekan-rekan nih sekarang 2021 sudah mendapatkan SK kenaikan tingkat. Nah, kemudian nanti di tahun 2025 itu akan mendapatkan SK kenaikan pangkat lagi. Nah, rekan-rekan itu di tahun 2024 itu harus sudah mempersiapkan berkas ya, berkas tahun 2024 2023 kalau nggak salah gitu ya, atau 2024 2025 nya harus sudah dipersiapkan ya. Kemudian silakan rekan-rekan kumpulkan berkasnya, kemudian ajukan untuk ditandatangani di pejabat penilai atau kepala sekolah. Nanti kepala sekolah merekomendasikan atau membuat surat usulan kenaikan tingkat yang akan diajukan ke Dinas Pendidikan. Nah, nanti di Dinas Pendidikan itu diserahkan ke tim penilai sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Nah, oleh tim penilai ditilai, dan kalau misalkan ada kekurangan nanti akan kembali lagi ke kita gitu ya, akan kembali ke kita, kemudian secepatnya diperbaiki, kembalikan lagi ke dinas, nanti ditilai kembali. Kalau masih ada kekurangan terus akan seperti itu ya. Nah, jadi kalau masih kurang terus diperbaiki, diajukan kembali, kemudian kurang lagi dikembalikan lagi, ajukan kembali. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah 100% nilainya itu siap sempurna, maka rekan-rekan itu oleh dinas itu akan diajukan ke BKD, dan dari BKD itu akan diajukan ke Kantor 3 kantor regional provinsi masing-masing, kemudian nanti akan diajukan ke BKN, dan BKN akan menganalisis nilai-nilai itu, kemudian nanti akan diberikan pertek. Nah, pertek itu nanti diberikan kembali ke Kanrek 3 atau Kanrek 5, Kanrek 4 dan sebagainya, kemudian masuk lagi ke BKD, kemudian Dinas Pendidikan, dan akhirnya ke BKD dulu, di BKD nanti ditandatangani oleh Bupati dan akhirnya diserahkan ke masing-masing gitu ya. Nah, itu rekan-rekan ya terkait dengan bagaimana alur atau informasi terkait dengan kenaikan pangkat yang selama ini mungkin itu adalah sesuatu yang memang diharapkan oleh rekan-rekan gitu ya dalam hal kenaikan pangkat ini sendiri, karena secara otomatis kalau misalkan naik pangkat artinya gaji yang akan diterima oleh rekan-rekan itu akan otomatis bertambah pula gitu ya. Nah, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan kenaikan pangkat. Mohon maaf kalau ada beberapa yang mungkin tidak berkenan di hati rekan-rekan, kemudian ada beberapa informasi yang mungkin menurut rekan-rekan itu salah yang saya informasikan. Mohon maaf. Silakan tinggalkan komentar kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau misalkan bisa saya jawab, saya akan informasikan di kolom komentar tersebut. Oke, itulah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.